Pastikan ya sahabat-sahabat mengajukan di aplikasi ini ya memberikan data-data sebenar-benarnya. Dengan demikian saya berkeyakinan pengajuan sahabat-sahabat akan di-ACC oleh aplikasi ini. Nah, bagi sahabat-sahabat yang penasaran cara mengajukan di aplikasi ini, terus simak video ini sampai tuntas, jangan di-skip-skip ya, karena saya akan membagikan cara dan triknya mengajukan di aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia channel ya dimanapun Anda berada. Di kesempatan yang baik kali ini ya saya akan memberikan video terbaru untuk kalian semua ya dimanapun Anda berada. Nah, seperti biasa yaitu pembahasan seputar pinjaman uang online mudah cair bro, pastinya ya terbaru di tahun 2022. Nah, di sini saya akan memberikan cara dan triknya yang mengajukan di aplikasi kali ini. Pastinya yang aman dan benar ya. Dan walaupun nantinya kalian gagal bayar di aplikasi ini ya, data-data sahabat-sahabat tetap aman. Nah, maka dari itu bagi sahabat-sahabat yang penasaran cara mengajukan di aplikasi ini ya, terus simak video kali ini sampai tuntas, jangan di skip-skip ya, agar kalian bisa memahami cara untuk mengajukan di aplikasi ini. Sebelum saya membahas lebih lanjut ya terkait dengan aplikasi kali ini bro ya, saya menyapa terlebih dahulu ya bagi kru atau penonton setia channel ini dan juga para penonton yang masih baru bergabung di channel ini ya. Saya harapkan dan saya doakan ya semoga kalian semua masih diberi kesehatan, murah rezeki dan dilancarkan segala aktivitasnya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, untuk mengajukan di aplikasi kali ini ya tentunya ada beberapa persyaratan bro ya yang harus sahabat-sahabat siapkan ya. Yang pertama sahabat-sahabat harus mempunyai ektp, kemudian sahabat-sahabat sudah berwarga negara Indonesia, sahabat-sahabat sudah berumur 21 tahun ke atas ya sampai dengan 55 tahun. Nah, berikutnya pastinya sahabat-sahabat harus mempunyai nomor rekening bank ya. Dan yang terakhir sahabat-sahabat siapkan nomor handphone yang masih aktif. Nah, dari beberapa persyaratan tersebut ya sahabat-sahabat sudah bisa mengajukan di aplikasi ini. Nah, aplikasi saat ini yang saya bahas status legalitasnya masih ilegal ya, karena aplikasi ini masih belum mengantongi izin resmi dari OJK dan belum bergabung pula di AFPI. Nah, namun walaupun aplikasi ini masih ilegal, sampai detik ini ya aplikasi ini masih melayani pencairan baik nasabah baru ya dan juga nasabah lama. Nah, tentunya di aplikasi yang ilegal resikonya sangat besar sekali ya di saat sahabat-sahabat nanti gagal bayar di aplikasi yang ilegal. Karena di aplikasi yang ilegal itu akan mengakses seluruh kontak yang ada di handphone kita ya. Kemudian akan mengakses seluruh media atau foto yang ada di galeri kita. Nah, maka dari itu bagi sahabat-sahabat para pengguna pinjaman uang online khususnya yang meminjam di aplikasi ilegal ya, pastikan sahabat-sahabat harus betul-betul mengamankan data-data sahabat-sahabat baik sebelum sahabat-sahabat mengajukan ya ataupun sesudah mengajukan di aplikasi ini. Nah, untuk mengamankan data-data sahabat-sahabat ya pastinya itu sangat mudah sekali ya. Jika misalnya sahabat-sahabat mempunyai handphone dari lebih dari satu ya, sahabat-sahabat bisa memanfaatkan handphone tersebut ya untuk meminjam di pinjol yang ilegal. Nah, HP yang pertama ya sahabat-sahabat fokuskan untuk aplikasi pinjaman uang online, lalu handphone yang berikutnya ya sahabat-sahabat untuk data-data pribadi sahabat-sahabat. Nah, kemudian misalnya sahabat-sahabat hanya mempunyai handphone satu ya, namun di situ tersedia ruang kedua ya, sahabat-sahabat bisa memanfaatkan di ruang kedua untuk pinjol. Kemudian yang HP yang ruang yang utama ya sahabat-sahabat bisa digunakan untuk
kepentingan pribadi atau data-data pribadi. Nah, jadi saran saya ya sahabat-sahabat jangan dicampur aduk ya antara handphone khusus pinjol dan handphone khusus pribadi. Nah, mungkin itu ya cara mengamankan data-data sahabat-sahabat ya di saat sahabat-sahabat mengajukan di pinjol yang ilegal. Nah, untuk sahabat-sahabat yang mengajukan di pinjol yang ilegal maupun yang legal, di saat sahabat-sahabat pengajuannya sering autol ya. Ini ada beberapa faktor yang seharus sahabat-sahabat ketahui ya. Yang pertama, pastikan ya usia sahabat-sahabat yang mau mengajukan di pinjol ilegal. Sahabat-sahabat ya harus sudah mencapai batas waktu yang ditentukan oleh aplikasi ini. Nah, contohnya misalnya sudah berumur 21 tahun ke atas ya. Sahabat-sahabat sudah bisa mengajukan. Nah, namun yang di bawah umur 21 tahun ke atas, sahabat-sahabat jangan mengajukan di aplikasi kali ini. Karena sifatnya percuma ya, walaupun kalian mengajukan sekalipun sahabat-sahabat sudah mempunyai ektp, karena nanti pengajuan sahabat-sahabat akan ditolak ya oleh aplikasi ini. Nah, berikutnya ya sahabat-sahabat pastikan di saat sahabat-sahabat mengajukan di pinjol ya, sahabat-sahabat harus menggunakan data seluler ya, jangan menggunakan hotspot ya atau wifi. Nah, berikutnya pastikan sahabat-sahabat di saat mengajukan harus memasukkan atau mendaftarkan ya data-data pribadi, jangan menggunakan data-data orang lain. Misalnya sahabat-sahabat memasukkan nomor rekening orang lain ya. Nah, di aplikasi manapun ya itu tidak boleh untuk memberikan data-data orang lain. Pastikan sahabat-sahabat harus memasukkan data-data milik sendiri ya. Karena dengan demikian kemungkinan besar pengajuan kalian akan di ACC di aplikasi manapun. Berikutnya yaitu faktor lokasi ya. Nah, pastikan di saat sahabat mengajukan ya, lokasi sahabat-sahabat itu masih aman ya kondisinya, tidak di blacklist oleh pihak aplikasi ya. Karena yang sering autol biasanya daerah tersebut sudah di blacklist ya oleh aplikasi dengan maksud dan tujuan, karena di daerah tersebut ya sudah sering banyak yang menggunakan pinjaman uang online, baik yang legal maupun yang ilegal. Namun di daerah tersebut ya banyak sekali yang sudah gagal bayar, sehingga pihak aplikasi sudah memblacklist wilayah tersebut atau lokasi tersebut. Nah, jadi para pengguna yang sudah mendekati atau yang sudah ada di daerah tersebut ya, sahabat-sahabat ya sudah tidak bisa mengajukan di pinjol manapun. Pasti nanti di saat sahabat-sahabat mengajukan, pasti sahabat-sahabat akan ditolak oleh aplikasi kali ini. Nah, berikutnya yang perlu saya sampaikan bagi sahabat-sahabat yang masih mempunyai data fresh ya, saran saya sahabat-sahabat jangan langsung mengajukan di pinjol yang ilegal ya. Pasti nanti pengajuan sahabat-sahabat tidak akan sukses ya. Namun ada beberapa hal yang perlu sahabat-sahabat lakukan ya. Yang pertama, sahabat-sahabat harus meminjam di pinjol yang sudah resmi. Nah, salah satunya ya Shopee, kemudian di Kredivo ya, atau di Akulaku. Nah, aplikasi tersebut ya teman-teman atau sahabat-sahabat pilih salah satunya ya, sahabat-sahabat meminjam di aplikasi tersebut. Nah, sehingga nantinya setelah sahabat-sahabat nyampai batas waktu pembayaran ya, sahabat-sahabat harus melunasi ya, jangan sampai telat bayar, bahkan jangan sampai gagal bayar. Nah, kemudian sahabat-sahabat berikutnya ya harus meminjam di aplikasi yang sudah OJK. Nah, seperti di EasyCash, Kredit Pintar ya, atau di Rupiah Cepat. Nah, sahabat-sahabat pilih salah satunya di pinjol tersebut ya. Sahabat-sahabat harus betul-betul membuat rawatan ya, harus mempunyai rawatan di pinjol yang sudah resmi. Nah, setelah nantinya sahabat-sahabat di ACC oleh aplikasi tersebut ya, sahabat-sahabat harus membayarnya ya sampai lunas.
kemudian jangan sampai telat bayar dan bahkan jangan sampai gagal bayar. Nah, sahabat-sahabat membayarnya minimal satu angsuran atau dua angsuran ya. Sahabat-sahabat sudah bisa mengajukan di pinjol yang ilegal. Nah, namun untuk yang pinjol yang legal ya, sahabat-sahabat harus betul-betul sportif di saat sahabat-sahabat meminjam ya, jangan sampai gagal bayar. Karena nanti di saat sahabat-sahabat gagal bayar di pinjol yang sudah ilegal, maka sahabat-sahabat jangan harap ya, sahabat-sahabat sudah tidak bisa mengajukan di pinjol yang manapun. Oke sahabat-sahabat semuanya ya, dimanapun Anda berada, mungkin itu ya beberapa hal atau edukasi atau triknya ya, cara mengajukan di pinjol yang ilegal sudah saya sampaikan ya, cara-caranya atau triknya ya. Karena saya berkeyakinan ketika sahabat-sahabat memperbaiki atau mengikuti alur apa yang sudah saya sampaikan ya, saya berkeyakinan pasti pengajuan sahabat-sahabat akan di-ACC oleh aplikasi ini dan juga di aplikasi ilegal lainnya. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kita langsung ke aplikasi pembahasannya. Nah, aplikasi saat ini yang saya bahas yaitu Pinjam Teman ya, ini aplikasinya. Nah, sebelum sahabat-sahabat mempunyai aplikasi ini ya, sahabat-sahabat bisa mendownload di Google Play Store. Nah, nama aplikasinya yaitu Pinjam Teman. Nah, seperti biasa ya, langkah selanjutnya sahabat-sahabat akan diarahkan mendaftar ya di aplikasi ini dengan menggunakan nomor handphone. Pastikan nomor handphonenya yang masih aktif, karena nantinya sahabat-sahabat akan dikirimi kode notifikasi oleh aplikasi ini. Nah, setelah sahabat-sahabat berminat ya meminjam di aplikasi ini ya, sahabat-sahabat langsung tekan ajukan sekarang. Nah, dari sini ya tentunya sahabat-sahabat akan diarahkan ya mengisi beberapa informasi. Nah, pastikan beberapa informasi ini ya sahabat-sahabat harus betul-betul memberikan data-data yang sebenar-benarnya. Nah, yang pertama yaitu sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi informasi data identitas ya. Nah, di sini sahabat-sahabat akan diarahkan untuk memfoto KTP bagian depan. Kemudian sahabat-sahabat akan diminta memfoto wajah ya. Nah, setelah sahabat-sahabat memfoto dua-duanya ini ya, sahabat-sahabat langsung tekan konfirmasi di bawah ini. Nah, berikutnya ya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi informasi dasar. Nah, dari sini. Nah, di sini ya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi nama, ini ya sudah tercantum ya, kemudian indeknya sudah tercantum ya. Pastinya ketika sudah sahabat-sahabat memfoto KTP secara otomatis nama dan indeknya sudah muncul tersendiri. Nah, pastikan untuk foto KTP dan foto selfie-nya harus betul-betul bagus dan jernih ya, agar terkebaca ya di aplikasi ini. Nah, berikutnya yaitu sahabat-sahabat mengisi nomor WhatsApp ya. Sahabat-sahabat tinggal memasukkan. Nah, berikutnya yaitu masukkan email sahabat-sahabat ya. Nah, pastikan emailnya ini masih aktif ya, karena email ini ya sangat mendukung sekali pengajuan kalian di ACC oleh aplikasi ini. Nah, berikutnya ya sahabat-sahabat mengisi pendidikan terakhir ya. Nah, misalnya SMA atau SMP ya, sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Kemudian tunjangan pinjaman sahabat-sahabat ya, pinjamannya untuk pinjaman apa ya, sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Nah, berikutnya yaitu pilih pemasukan sahabat-sahabat ya, sudah mencapai berapa juta ya, sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja ya. Kemudian sahabat-sahabat akan mengisi tempat tinggal sahabat-sahabat ya. Di sini sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan misalnya dari provinsi ya, kemudian kabupaten. Nah,
Selanjutnya yaitu kecamatan ya sahabat-sahabat. Berikutnya yaitu kelurahan atau desa. Nah, berikutnya ya sahabat-sahabat, mengisi informasi kontak darurat ya. Ini ada sekitar 3 permintaan kontak darurat ya. Nah, pastikan untuk nomornya ya sahabat-sahabat harus betul-betul aktif. Kemudian ya jangan sahabat-sahabat jangan sembarangan ya memasukkan nomor orang lain yang tidak dikenal. Nah, hubungannya ini misalnya di sini anak ya. Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Nah, berikutnya nomor kontak darurat. Kemudian yaitu nomor kontak darurat yang berikutnya ya. Kemudian hubungannya misalnya di sini orang tua. Nah, berikutnya nomor kontak yang terakhir ya sahabat-sahabat ya. Nah, berikutnya yaitu status pekerjaan sahabat-sahabat ya. Di sini masukkan nama perusahaan sahabat-sahabat ya. Nah, berikutnya yaitu lokasi perusahaan sahabat-sahabat ya. Mulai dari provinsi, kemudian kabupaten ya. Kemudian kecamatan. Nah, setelah itu ya sahabat-sahabat mengisi masukkan alamat lengkap perusahaan sahabat-sahabat ya. Nah, berikutnya yaitu bidang usaha ya. Sahabat-sahabat di tempat kerja itu seperti apa ya. Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Kemudian tanggal masuk kantor ya. Kemudian sahabat-sahabat mengisi pilih tanggal masuk kantor. Kemudian silakan pilih jabatan sahabat-sahabat ya sebagai apa. Selanjutnya yaitu waktu gajian sahabat-sahabat ya, tanggal berapa sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan. Di sini. Nah, setelah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar, langsung tekan konfirmasi di bawah ini. Nah, berikutnya yang terakhir ya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi nomor rekening bank. Nah, di sini nama banknya sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja ya. Misalnya di sini ada Bank Mandiri, kemudian Bank Rakyat Indonesia ya, Bank Sentral Asia, kemudian silakan pilih nama akun bank lainnya. Nah, di sini banyak sekali sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Nah, berikutnya yaitu mengisi nomor rekening ya. Nah, untuk nomor rekening pastikan sahabat-sahabat jangan sampai salah ya. Karena nantinya ketika salah pasti pengajuan sahabat-sahabat tidak akan di-ACC oleh aplikasi ini. Nah, setelah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar ya, sahabat-sahabat langsung tekan konfirmasi di bawah ini. Nah, dari beberapa informasi tersebut ya pastikan sahabat-sahabat harus betul-betul memberikan data-data dengan sebenar-benarnya ya, berlandaskan dengan KTP dan juga wilayah tempat tinggal sahabat-sahabat ya. Karena dengan demikian saya berkeyakinan pasti pengajuan sahabat-sahabat akan di-ACC oleh aplikasi ini. Nah, setelah pihak aplikasi ini yang memverifikasi pengajuan sahabat-sahabat, maka pihak aplikasi ini akan mentransfer ke nomor rekening yang sudah sahabat-sahabat daftarkan ke aplikasi ini. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, demikian sedikit tutorial atau cara ya mengajukan di aplikasi kali ini. Mudah-mudahan video kali ini ya menambah wawasan untuk kalian semua dimanapun Anda berada, dan semoga pengajuan sahabat-sahabat di aplikasi ini ya segera di-ACC dan segera dicairkan sehingga kebutuhan finansial sahabat-sahabat segera teratasi. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya.